dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat harusnya pakai pendekatan yang seperti itu supaya masyarakat itu tidak punya keengganan, tidak punya kejenuhan, tidak punya sikap antipati terhadap apatisme terhadap pemilu. Adakah satu obat dia bisa mengakhiri semua permasalahan? Iya. Itu toh. Jadi kalau kita bilang bahwa si X, si Y atau si siapapun dia sampai, dia hanya membawa kita ke titik pemberhentian tertentu. Dan dia bukan segala-galanya. Baik, selamat jumpa teman pemilih semua. Kali ini kita bertemu lagi dalam podcast RPP KPU Provinsi Sulteng episode 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa kita melakukan seri podcast, maka pada hari ini kita akan memasuki episode ke-32 dengan topik mengenai rekonstruksi regulasi Pilkada Serentak 2024. Tema ini merupakan tema yang kita pilih terkait dengan bagaimana ruang hukum di dalam pelaksanaan pilkada, dengan menghadirkan narasumber yang hari ini kami undang secara sengaja merupakan salah satu akademisi dari Universitas Tadulako. Selamat siang, Kanda Dr. Tafib MH, SHMH yang hari ini sudah hadir bersama kita. Beliau ini adalah merupakan akademisi yang banyak melakukan giat dan aktivitas terkait dengan isu-isu kepemiluan. Mungkin nanti kita akan mengelaborasi secara jauh mengenai beberapa regulasi yang digunakan di dalam pilkada. Mudah-mudahan pendekatan yang akan disampaikan atau elaborasi yang disampaikan oleh beliau itu akan menjadi dasar atau referensi bagi kita di dalam melihat atau memotret pelaksanaan pilkada. Beliau ini sebetulnya selain kita jadikan narasumber pada hari ini, beliau juga adalah seorang akademisi yang punya pengalaman di berbagai seleksi lembaga penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU di tingkat provinsi dan kabupaten. Terakhir beliau adalah merupakan juri dalam debat isu kepemiluan juga yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, yang dilaksanakan secara berseri juga kalau saya tidak keliru di beberapa wilayah provinsi. Mudah-mudahan referensi yang beliau berikan sejauh ini itu bisa akan menambah juga pemahaman kita mengenai beberapa regulasi pilkada. Hari ini topik kita adalah mengenai rekonstruksi regulasi Pilkada Serentak 2024. Kita akan banyak berbincang dengan beliau, tapi terlebih dahulu terima kasih sudah hadir Bapak narasumber Kanda Dr. Tafib SHMH. Hari ini kita akan berbincang mengenai tema itu. Sebelum kita masuk, saya masuk dulu ke topik kita tentang rekonstruksi regulasi Pilkada Serentak. Sebetulnya kita mau meletakkan pada definisi bagaimana tentang yang dimaksud dengan rekonstruksi regulasi Pilkada Serentak 2024. Mungkin agak panjang, tapi bisa menangkap maksud saya. Silakan. Ya, baik. Anda. Terima kasih yang menyapa pemirsa yang mengikuti dialog kita, diskusi kita. Saya lebih suka menyebut ini diskusi, begitu. Okay. Jadi kalau kita memilih topik seperti itu, pertanyaannya kita bicara rekonstruksi regulasi pilkada. Apa benar kita akan berbicara rekonstruksi itu? Oke. Sebab ada beberapa konsep yang kemudian berhimpitan, yang kemudian sering dipertukarkan. Berhimpitan atau beririsan? Berhimpitan ya. Nah, kalau beririsan mungkin juga iya, tapi saya lebih berani menyebut itu adalah berhimpitan. Di antaranya kita bicara sebenarnya ini kita mau revitalisasi atau kita mau dekonstruksi. Itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Malah jadi tiga kan? Oh iya, dekonstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi. Nah, jadi topik ini rekonstruksi. Oke, saya mempertanyakan apa benar kita bicara rekonstruksi siang hari ini. Atau mungkin nanti kita bukan bicara rekonstruksi, mungkin ya, kita belum tahu kemana kita punya ini.
Sebab ada yang namanya revitalisasi. Revitalisasi, oke. Ataukah kita mau bicara nanti tentang dekonstruksi. Dekonstruksi, revitalisasi, rekonstruksi. Oke. Bisa ketiga-tiganya tuaka elaborasi Iya, ini. Oke, baik. Jadi kalau simpel-simpelnya kan orang biasa menyebut kalau kita mau bicara rekonstruksi berarti mengembalikan kepada keadaan yang semula. Keadaan semula ya, Iya. rekonstruksi. Kita mau. Jadi kalau kembali keadaan semula, yang mana itu keadaan yang mula itu? Oke. Oke. Tapi kalau kita mau bicara ini sebenarnya dekonstruksi, berarti kalau mau ikuti ragaannya Derrida, berarti kita mau memberangus ini. Oh ya. Sama sekali tidak ada, kan beda. Nihilisme. Dekonstruksi itu berarti menghilangkan yang sebelumnya. Iya, oke. Oke. Lalu ada yang satu tadi kan, Revitalisasi. Jadi revitalisasi kan sebenarnya kita membuat ajang yang disebut pemilu serentak ini, Oke. dia menjadi hal yang vital. Menjadi hal yang vital. Jadi berarti kemarin nggak vital dong ini diposisikan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya kita mau berangkat menggunakan jalur yang mana nih dari Oke. rekonstruksi? Ya, oke. Dari yang ketiga tadi, tetap kita harus letakkan lagi satu kerangka analisis. Yang kita mau bicarakan ini apa benar di tataran substansi, dalam hal ini regulasi, Oke. atau sebenarnya yang kita mau rekonstruksi, atau yang kita mau dekonstruksi, atau kita mau revitalisasi, persoalannya bukan di regulasi saja. Yang hal menyangkut apa saja? Ya, ada kan kita punya problem structure. Struktur, oke. Nah, kita punya problem kultur. Kultur. Jadi kita mau bicarakan semua atau sekedar hanya Beberapa regulasi. Terus terang, kalau Ibu Nisma setuju, jangan dudukan saya di sini sebagai seorang yang penghatam pasal, gitu. Oke. Boleh kita bicarakan, tapi di aspek yang lebih fundamental, gitu. Karena kita mau menyasar aspek yang namanya dekonstruksi, berarti aspek fundamental. Kita masuk ke dekonstruksi ini ya. Iya. Agak bergeser sedikit dari topik, Oke. tapi untuk meletakkan definisi itu supaya lebih tepat. Betul. Oke. Betul. Oke. Jadi begini, tanpa berbicara yang ini dulu, pertanyaannya, kenapa kita mau melakukan rekonstruksi? Oke. Ya kan? Apa problem sehingga kita, apa kegusaran sehingga kita mau melakukan rekonstruksi terhadap pemilu serentak? Bukan bicara regulasinya dulu ya. Iya. Ada hal apa? Nah, kalau kita mau bicara di sana, sebenarnya rekonstruksi kembali keadaan awal, berarti kita berbicara apa mula dari semua aktivitas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Apa sandaran utama? Tentu kita sudah ambil yang namanya Pancasila. Oke. Jadi kalau kita mau rekonstruksi, kita kembali ke situ. Artinya kita ingin mau menyebut apa pemilu serentak hari ini sudah senafas, sudah presisi dengan Pancasila. Pancasila ya. Iya. Tentu yang kita masukkan Pancasila di sana bukan Pancasila yang lalu kemudian dihafalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Begitu. Oke, kita sedikit ambil sejarah bahwa sebenarnya pencetus Pancasila itu sebutlah Bung Karno. Oke. Dia datang dengan 5, dia bilang andaikan negara yang kita dirikan ini 5 terlalu banyak, ayo kita peras jadi 3. Kalaupun juga ini banyak, susah dihafal, kita peras jadi 1. Itu yang disebut dengan gotong royong. Itu yang dihafal. Iya. Itu yang dihafal. Iya, tapi Yang kita mau bicarakan ini bukan yang dihafal kan? bukan yang dihafal, tapi Oke. makna. Oke. Jadi Bung Karno bilang Pancasila kalau diperas 1 saja, gotong royong. Sekarang mari kita lihat Oke. pelaksanaan pemilu serentak ini apa sedang mempertontonkan kegotong royongan itu. Dalam konteks keserentakan itu ya. Iya. Oke. Jadi itu anunya dulu dari intro. Kalau mau dielaborasi dengan pertanyaan yang baru disilahkan. Tapi kalau saya mau disilahkan lagi melanjutkan yang tadi. Oke. Ya. Teringat di pemilu tahun berapa waktu itu memang saya juga diundang oleh KPU ya provinsi. Oke. Ditandem dengan Pak Hamdan Zulfa waktu itu.
sebagai ketua MK. 2014 kalau Iya, saya tidak salah. ingat. Yang jelas di Hotel Santika. 2014 sekitar itu. Ya, saya di tandem dengan Pak Hamdan Sulfa. Di saat waktu itu sayangnya MK itu kan marwahnya sedikit agak jatuh karena ada peserta yang kemudian naik sampai di atas meja kan pada sidang MK. Sidang MK. Iya. Gitu. Iya. Jadi momen itu saya tangkap di dalam kesempatan berbicara. Itu saya perhatikan. Oke. Saya bilang justru mungkin perjalanan pelaksanaan pemilu. Oke. Pada saat itu dalam amatan saya, ini sudah lepas dari Pancasila. Oh, seperti itu ya. Iya. Keluar dari nilai-nilai yang tadi disampaikan, seperti misalnya salah satu gotong royong. Gotong royong. DNA-nya pemilu salah satunya itu kan menciptakan spanning kan. Oke. Nah, bagaimana tantangan kita menghadirkan satu regulasi? Ini election ini sifatnya membuat orang pecah. Sementara falsafah kita ini guyup. Menarik ini, menarik. Nah, itu dia. Oke ya. Iya, saya kita menyampaikan berangkat waktu dari itu situ. di hadapan Pak Hamdan Sulfa. Saya bilang, contoh daftar urusan calon berapa partai. Itu sudah terjadi yang namanya pembelahan. Kan? Penetapan itu dia terjadi yang namanya gerakan-gerakan yang baik secara internal maupun eksternal antar sesama partai. Itu tarik menarik kan sebenarnya yang kelihatan apa di sana? Apa tidak terlalu cepat saya mendefinisikan bahwa kita membuat regulasi itu nanti kan arahnya untuk menjaga guyup ini supaya tetap. Tapi yang terjadi kan lain. Lepas kalau kita bilang rekonstruksi kembali ke awal, kita mau mempertanyakan itu kan. Orientasi politik itu kan politik itu kan adalah orientasi kekuasaan. Betul. Sementara ini kita definisikan secara pragmatis kan. Itu seperti dua hal yang berbeda begitu, tidak berbanding lurus atau bagaimana? Iya memang pasti kalau kita pakai logikanya bagaimana kepentingan politik ansih, disitulah tantangannya bagaimana meletakkan dan membumikan nilai Pancasila yang kita ingin rekonstruksikan pemilu. Tapi bukan berarti kandas sementara mengatakan bahwa ada pertentangan antara politik secara definisi dengan prinsip nilai Pancasila yang kegotong royongan itu. Tidak dalam rangka bertentangan kan? Tidak. Hanya sekedar kemudian lewat dan melihat kok ada itu. Lanjut. Jadi contoh yang bisa kita sebutkan kan menciptakan spanning kan. Ini tantangan kan. Di dalam negara Pancasila kok prakteknya yang katanya kalau kita iri kita peras-peras menjadi satu gotong royong guyup, tapi regulasinya membuat orang jadi cakar-cakaran. Expanding itu tadi. Iya, spanning. Kencangnya kepentingan membuat perseteruan. Meskipun kita akui bahwa kalau mau indikatornya adalah adanya terjadi gesekan secara horizontal itu terjadi sudah semakin menurun kalau dari pemilu ke pemilu ya. Di saat kita masih kecil dulu sampai sekarang sudah tidak kelihatan gesekan horizontal seperti dulu. Orang lebih dewasa. Yang partai X pendukung ini dia bisa menerima orang lain mengeluarkan. Kalau dulu kan dijegal itu kan. Nah, itu maksudnya. Yang kadang-kadang tidak yang invisible ya, yang kadang-kadang invisible dia tidak terlihat kan. Jadi itu maksud saya. Berarti kita sudah menyentil soal regulasinya kan. Jadi regulasinya secara fundamental sebenarnya itu termasuk yang kita rekonstruksi. Itulah tantangan sebenarnya bagaimana meletakkan pemilu yang sesuai dengan Pancasila. Kalau kita bilang Pancasilanya ganti, ya itu tinggal pilihan politik juga kan. Artinya sejauh ini berbagai regulasi yang dibuat hanya untuk kepentingan penyelenggaraan teknis. Betul. Mekanisme teknis gitu. Prosedural jadi. Prosedural. Iya. Seperti itu ya? Iya. Jadi belum. Sebenarnya apa yang Kanda sampaikan ini sangat substansi. Itu dia saya bilang. Tapi tidak semua orang punya perspektif yang seperti itu. Ya, karena melihat pemilu atau pilkada itu sebagai sebuah proses yang mekanisme prosedural tadi. Iya. Sehingga ketika orang bicara tentang regulasi yang dipahami adalah berbagai peraturan yang membingkai seluruh tahapan itu. Sementara peraturan itu sendiri
Iya. Lepas dari yang namanya kita bisa rekonstruksi. Iya. Jadi akhirnya dari rekonstruksi kita berpikir dekonstruksi kan. Kita mau menyebut bahwa salah semua sekarang ini. Kalau begitu Kanda, bagaimana kita membawa perspektif ini ke dalam ruang pilkada itu dengan menggunakan pendekatan yang Kanda bilang, bahwa kita harus melihatnya ada dekonstruksi nilai di dalam regulasi yang harusnya kita bangun. Bagaimana menurut Kanda itu? Nah, itu dia. Ini lanjutan sebetulnya dari apa yang sudah. Oke. Mudah-mudahan masih searah ya. Masih searah. Jadi kita mau bicara tadi dari rekonstruksi, lalu kemudian kita melihat ada kebutuhan untuk kita melakukan rekonstruksi itu karena ada yang belum diletakkan sebagaimana semula. Oleh karena itu kalau mau lakukan kita harus pakai yang namanya dekonstruksi. Revolusioner ganti ini. Tapi kalau mau ditanya sekarang, kalau kita mau meletakkan dia dalam konteks ini, ya itu kita mulai sebenarnya yang selama ini belum pernah dan luput dari perhatian. Dari segi praktis ya, kita lupa membangun peradaban dalam hal ini. Culture kepemiluan kita itu belum. Bukankah kalau kita bicara tentang culture kepemiluan dalam sebuah peradaban, kita kan tadi punya nilai guyup, gotong royong, ada musyawarah mufakat juga di dalam sila-sila di dalam 5 sila Pancasila itu. Itu kan bukan merupakan sebuah intisari dari culture yang inherent begitu di dalam proses permufakatan dan musyawarah yang kita lakukan. Saya hanya mengkonfirmasi ini. Bagaimana? Apa yang saya sebut sebagai culture tadi itu yang lupa dibangun, itu kan sebenarnya bukan culture dalam pengertian yang agak sempit gitu ya. Oke. Saya tidak tahu ini menjadi liar atau bagaimana, tapi saya ingin bilang bahwa culture yang saya maksud lupa dibangun itu termasuk juga adalah bagaimana baik itu yang namanya partai politik, penyelenggara maupun masyarakat itu agak abai di soal yang namanya berpikir yang namanya pendidikan politik. Jadi culture pendidikan itu yang belum berjalan menurut saya. Jadi kalau mau ditanya bagaimana ini bisa lupa atau tercecer, saya kan hanya mau berhalus ria saja untuk itu. Nah, saya menyebut abai aja. Nah, kalau di sana lagi Ibu Nisma bilang itu sebenarnya apa karena ada naluri politik sehingga membuat dia jadi bergeser, ya itu secara otomatis akan ke sana kan. Selalu kan ke sana muatannya. Nah, culture kita itu lupa diperkuat. Yang tadi ini kita bisa sampai kepada tahap yang disebut dengan Pancasila seperti tadi kan dimulai dari yang hal-hal yang praktis yang begini diperbaiki. Culture diantaranya keteladanan. Kita tidak punya keteladanan bagaimana. Ini merembet kepada persoalan regulasi yang relatif kita sebut tadi ada agak camping itu. Diperburuk oleh kultur yang kemudian tidak memperbaiki. Jadi ada tiga step tadi itu menurut saya penting. Kalau saya menyebut itu yang abai tadi sebagai sebuah hal yang terlepas begitu dari dalam ruang sosial itu. Sebab saya memberikan definisi pemilu ini atau pilkada itu adalah sebuah proses penegasan hak. Dalam prinsip demokrasi itu kan pemilu itu adalah proses penegasan kedaulatan. Nah, kalau itu didefinisikan secara substansial, bisa enggak sebetulnya kita bawa itu dalam culture yang kita punya sebenarnya itu sebenarnya sudah ada, cuma kemudian ternegasikan karena ada prinsip-prinsip regulasi yang masuk di situ. Bagaimana jadi, menurut Kanda? Ya itu lagi-lagi kan, kalau regulasi kita tampaknya sudah bisa membuat semacam simpulan bahwa regulasi kita itu lepas dari angle-nya ya. Itu pertama. Nah ini kan berimbas kepada strukturnya. Berimbas kepada culture-nya itu jadi imbas-imbas itu yang coba kita relevansi. Begini, satu contoh yang praktis saja lah di soal bahwa kepemiluan kita itu yang perlu kita rekonstruksi. Lalu hari ini kita bilang mau kita dekonstruksi begitu ya, kita ratakan gitu.
kita katakan bahwa semuanya tidak ada yang benar, begitu. Karena kita mau menuju kembali kepada yang mula. Oke. Contohnya aja, ya, regulasi yang dulu dalam sudut pandang yang kemudian picik, memperlihatkan keguyuban itu ada. Dulu regulasi. Sekarang picik. Dalam sudut pandang yang picik. Oh, dalam sudut pandang yang picik, oke. Itu. Jadi orang bilang, oh itu tidak menggambar stereotip. Makanya saya bilang picik. Tapi itu mau mengkonfirmasi. Saya setuju untuk itu. Nah, jadi contoh. Dulu ada yang namanya stembus akor kan? Iya. Kemudian kita pindah ke apa sekarang metode rekapitulasinya pakai cara penghitungannya setelah stembus akor? Ya, 1357. Itulah. Coba pilihannya kan. Jadi suara habis. Metode apa itu? Ya sudah. Ya, kita lewat lah. Ya. Setelah stembus Saya akor. menyebut 1357 kan gitu. Apa kelebihan menurut Jadi Kanda begini, terhadap kita mau lihat kembali ke kemula kan. Guyup. Jadi setelah bertarung, suara jangan dibuang, tapi dipakai. Dulu kan ada begitu, dikumpulkan Iya, untuk menjadi. Ini kan hilang itu. Jadi meskipun itu tidak menggambarkan yang namanya Pancasila dalam pengertian yang utuh, tapi paling tidak dibanding yang kemudian yang begini itu kembali menjadi. Berarti stembus akor itu lebih merepresentasi nilai Ada. guyup itu sedikit, sedikit ya. Itu masih saya bilang picik. Iya, karena suara itu tetap dihitung, tetap dinilai. Iya. Apa yang disebut dari penegasan kedaulatan, menghargai suaranya orang. Betul. Meskipun itu cuma 1-2. Dan itu sebagai sarana untuk orang berkonsolidasi yang tadi bersih tegang. Bagaimana? Boleh, iya, kita sepakat. Kita ini untuk satu kursi. Oke. Itu maksudnya. Ini kan nggak ada. Berantem sudah pecah kongsi. Oke. Itu maksud saya. Maksud saya. Apakah itu kemudian? Itu berarti regulasi tadi ya. Kita mulai lihat regulasi kita mulai lepas dari sana. Kalau begitu, apa bisa dikatakan bahwa penerapan sistem atau metode yang dalam regulasi, dalam regulasi ada metode yang kita adopsi itu bersifat modern, itu merusak nilai-nilai guyup tadi yang kemudian muncul sebagai sebuah nilai yang menggambarkan kultur kita begitu. Iya. Saya tidak mau menyebut pakai merusak, tapi saya mau menyebut sebenarnya signifikan mengganggu. Oh, mengganggu ya. Bahkan kita bilang sistematis dia itu. Sebenarnya ada yang betul di situ. Bagaimana dengan suara-suara kita yang kemudian tidak dihitung lagi? Itu kan sebenarnya menghilangkan nilai. Ibu Dias bilang tadi bahwa pemilu itu adalah ini, pemilu itu adalah. Lanjut saja. Oke, jadi problemnya ada di regulasi. Kita sudah sepakat melihat tadi bahwa regulasinya lepas dari. Oke. Nah, ini persoalan kalau ditanya tadi, kita mau kemana nih? Kita mulai dari mana gitu ya? Itu tadi. Kalau mau kita coba semacam aspek pendidikan politik itu yang jadi culture yang saya maksud tadi masuk di dalam skema pendidikan politik itu. Kan peradaban itu kan dimulai dari pendidikan kan gitu intinya. Itu yang abai kita seriusi. Prof. Jimli juga berulang-ulang di dalam dia punya beberapa penyampaian di forum-forum itu menyampaikan kita yang masih agak belum ini di soal regulasi di soal yang namanya culture. Begitu. Kayaknya agak jarang perspektif ini dibangun melihat konstruksi. Saya tidak mau pakai rede atau revitalisasi, konstruksi regulasi yang kita gunakan. Sebenarnya itu kan hal yang substansi dan sangat prinsip kalau kita mau gunakan pendekatan itu. Dan itu akan memunculkan semua hal-hal yang tersembunyi menurut saya. Karena kita tidak sampai ke sana kemudian menggali persoalan konstruksi regulasi itu
basisnya, dasarnya ada di mana, bukan Iya. begitu? Iya betul, kita lupa itu. Makanya rekonstruksi itu relevan kalau kita berbicara kembali ke asal. Oke. Kalau mau diambil lagi supaya lebih berdaya kan sebenarnya rekonstruksi. Jadi sebelum ada yang tidak berdaya, untuk memberdayakan bagaimana? Dimulai dari apa namanya? Tidak berdaya itu apa? Sama dengan menafikan kedaulatan rakyat itu dalam konteks Ya, kepemilikan. orang lain menyebut akhirnya sang pemilik kedaulatan itu menjadi Tidak. ditempatkan di sudut-sudut yang tidak bahagia untuk diwujudkan. Artinya itu kemudian tidak ada itu yang disebut one man, one vote, one value. No. Saya pada one value-nya itu. Bagaimana itu Anda Iya, melihat? Iya. Jadi kalau berbicara, saya biasanya diskusi dengan beberapa teman. Iya. Orang mau menyebut yang namanya pemilu itu adalah Oke. pesta demokrasi, gitu ya. Iya, oke. Oke lah kalau kemudian itu sampai kepada masyarakat banyak. Saya lebih mau nyebut sebenarnya pemilu itu bukan pesta. Apa? Memaknai pesta itu menyebabkan apa yang kemudian kita nikmati sekarang ini. Karena dia tidak ada proses pendidikannya kalau pesta. Kalau mau memahami namanya kedaulatan rakyat, maka pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat atas jalannya satu pemerintahan. Hanya dalam konteks itu. Iya. Saya lebih setuju itu karena ini yang Pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan. kontestasi Iya. atau pemerintahan. Karena kalau jalannya pemerintahan itu sudah masuk dalam definisi demokrasi juga. Betul. Adalah sebuah proses evaluasi. Betul. Tapi kalau jalannya pengawasan terhadap kontestasi saja, Itu bagian kecil dari yang saya ingin sampaikan. Jadi sekarang kan begini, oke. kalau mau bicara pemilu tidak akan untuk apa? Mau memilih pemimpin, mau memilih wakil rakyat. Ya di situ tadi, bagaimana dia dimaksimalkan tidak dikecilkan tadi? Dia diposisikan bukan peserta pesta. Jadi Anda hari ini mengajak saya untuk melihat definisi sebetulnya regulasi dalam konteks dekonstruksi ya, itu harus diartikan seperti itu, bukan sekedar rekonstruksi ya. Ya. Kalau rekonstruksi itu apakah dia terlalu teknis? Dalam bagian-bagian tertentu kita kan memerlukan atau satu konsep pembuka. Oke. Nah, rekonstruksi adalah pembuka. Setelah kita ada di sana, kita rasakan mau diberdayakan saya gimana caranya. Kita pakai pendekatan yang namanya craft. Oke. Craft itu C-R-A-F. Oke. Cancel, Oke. replace, affirmative, Oke. fill in. Fill In. Jadi batalkan, ganti lembar kerja baru, tegaskan, isi. Itulah dekonstruksi. Cancel, Replace, affirmative, fill in. fill it. Kalau kita bicara itu berarti kita berbicara yang namanya dekonstruksi. Karena Kalau- betul kita jangan Kalau empat konsep ini ya. Nah, begitu. Jadi apa yang melakukan? Benar-benar kita katakan tutup ini, kita bikin yang baru. Itu yang disebut dengan mungkin progres. Dengan dipedomani pada falsafah. Iya, Guyup. kita mau kembali ke sana. Oke. Kita mau kembali ke sana. Jadi rekonstruksi pemilu kada serentak yang kita bicarakan sekarang itu, makanya saya bilang tadi jangan saya diajak. Kita bergeser saja ini, mengganti. Saya tidak mau mengganti rekonstruksi Ya. pada dekonstruksi. Sebetulnya konsep rekonstruksi itu kan terlalu simpel sebenarnya. Saya berangkat dari situ, beberapa regulasi yang digunakan yang membingkai. Tapi kalau kita masuk kepada dekonstruksi mungkin lebih substansi, lebih dalam, falsafah yang akan kita. Iya. Makanya Memang itu harusnya muncul namanya berpikirnya begitu. revital kan. Oke. Kita vitalkan ini. Apa yang divitalkan? Bahwa rakyat yang kita sebut berdaulat itu, dia adalah yang paling tinggi dan tidak ada melebihi dari dia. Oke. Itu dikembalikan marwahnya. Berarti sebetulnya Kanda dalam
pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat harusnya pakai pendekatan yang seperti itu supaya masyarakat itu tidak punya keengganan, tidak punya kejenuhan, tidak punya sikap antipati terhadap apatisme terhadap pemilu. Bahkan mungkin kalau didefinisikan secara sederhana seperti itu, munculnya golongan golput ini juga diakibatkan oleh seperti hopeless itu. Orang Hopeless, oke. Jadi, saya kira menarik itu kan. Ya, makanya saya bilang coba kita menjama wilayah-wilayah yang sebutnya yang selama ini abai dielaborasi. Kan gitu. Rakyat, kalau kita bicara rakyat dan negara dalam perbincangan tentang bagaimana negara itu sampai ada. Kan begitu. Kan ada ceritanya. Bagaimana negara sebelum menjadi negara. Seperti apa? Kalau saya orang sosiologi pasti memulainya dari kesepakatan kelompok kan. Konsain kolektif. Iya. Rousseau. Iya. Ya, tapi dari sudut pandang evaluasi hukum menyebut apa yang dia serahkan? Mandat. Iya. Mana? Jadi ada sebenarnya ekspektasi. Oke. Ekspektasi karena individu-individu itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Mereka bersepakat menyebut kita harus cari satu institusi di luar kita yang bisa menjamin tidak hanya ketertiban tapi juga kesejahteraan. Lahirlah konsep yang namanya negara. Jadi artinya kita sekarang ini, mohon maaf, bisa jadi jaket yang saya pakai ini belum lunas. Oke. Itu artinya apa? Karena memang semuanya itu sudah dia serahkan kepada negara. Tinggal atu-atunya yang tidak bisa diambil semua orang. Kalau dalam hidup bukan soal hidup dan mati ya. Apa? Suara. Tinggal itu melekat dalam dirinya. Itu harus dilindungi karena itulah hak agung. Tapi kalau jika suara itu juga diambil, tidak ada lagi yang tersisa kan? Iya. Makanya karena itu tinggal satu-satunya hak miliknya orang. Ini kedaulatan rakyat yang disebut tadi kita mau angkat di dalam sosialisasi itu karena tinggal itu satu-satunya milik kamu. Tentu ini nanti akan KPU Sulawesi Tengah dari hasil diskusi ini akan meminjam formulasi ini di dalam menjadi sebuah pendekatan di dalam sosialisasi. Itu sebenarnya hal yang menarik. Betul. Karena memang jarang kita temukan topik-topik yang masuk kepada sudut pandang seperti ini. Lanjut, Kanda. Ya, makanya saya menyebut tadi bahwa dia adalah hak agung. Tinggal satu-satunya milik dia. Yang lain sudah diserahkan sama negara ngatur. Artinya, boleh tidak kita memandang siapapun yang melakukan itu adalah kejahatan terhadap itu. Kalau suara itu kemudian masuk dalam ruang jual beli, ada money politik, jual beli. Kita kembali lagi ke asalnya mulanya tadi kan. Bagaimana tuh dengan Pancasila? Jangan pakai Pancasila. Pakai saja yang general value saja, itu dianggap sebenarnya tabu kan untuk dilakukan. Jangan pakai Pancasila gitu. Saya kira nilai-nilai masyarakat dimanapun kalau kita bicara di luar Pancasila tidak iya betul. Itu soalnya menurut saya. Jadi akhirnya kita sudah bicara tadi ini pemilu, lalu ketika kita bicara pemilu kita angkat dia kepada genusnya yang kita sebut sebagai demokrasi dan politik. Oke. Ya enggak apa-apa, asal kita bisa kait-kaitkan dan menjadi satu tenunan yang bisa kita lihat secara jelas. Itu saja sih menurut saya. Kalau menurut Kanda sejauh ini dalam konteks pemilu kekinian ya, dengan macam-macam dalih, ada ini pelaksanaan prinsip demokrasi dan segala macam. Prakteknya kita sekarang tersandra dengan situasi politik yang teknis prosedural, mekanisme prosedural tadi. Kita diperkenalkan, didekatkan dengan regulasi-regulasi yang sifatnya teknis. Artinya kondisi sosial politik kita memang sekarang berada dalam situasi itu. Bagaimana Kanda menjelaskan tentang ini dalam pendekatan tadi yang dekonstruksi regulasi itu? Iya. Jadi saya justru tambahkan satu alat baru untuk melengkapi beberapa kerangka dasar. Oke. Ya. Jadi di tengah masyarakat itu kan ada
bekerja secara mekanis 2 tombol. Oke. Oke. Mohon maaf saya masuk ke wilayah ilmunya ini ya. Iya, saya baru mau tarik kemana tadi ini teorinya. Ada 2 tombol sebenarnya yang secara mekanistik menggerakkan kehidupan sosial ini. Oke. Ada yang namanya tombol kontrol. Oke. Oke ya. Ada yang namanya tombol yang namanya lingkungan hidup yang objektif. Oke. Ibu Nisma pasti tahu, tentu ragaan ini diperkenalkan oleh Parson kan, Oke. cybernetiknya. Iya. Nah, disusun nih. Oke. Nah, yang satu ini, tombol ini, tentu siapa yang menggerakkan? Orang yang punya otoritas. Yang kita bicarakan sekarang ini kan sebenarnya ini kan tombol kontrol. Di sini ada hasrat manusiawi yang sedang bekerja juga. Oke. Ini yang kemudian kalau kita letakkan bahwa yang di atas, kalau kita mau ambil religi, dia yang paling atas, lalu dia turun kepada budaya, lalu dia turun hukum yang sedikit mempunyai nilai evaluatif, lalu dia masuk ke politik, lalu dia masuk kepada ekonomi, kan gitu susunannya. Iya. Nah, sekarang tombol ini yang bergerak kan ada. Iya. Tampaknya yang sekarang yang bergerak bukan tombol kontrol, sehingga kita lihat ada praktek-praktek yang tercela. Karena memang tombol kontrol, Kalau tidak ada tombol kontrol, apa yang terjadi sekarang? ya seperti yang kita lihat sekarang. Orang kita menyebut bahwa orang seperti sudah tidak ada malunya, tidak ada apa. Tapi kalau goal kita gunakan sebagai pendekatan berdasarkan teorinya Parson, itu nanti muaranya akan ke sana semua. Betul. Pada akhirnya kan, pada proses akhir kita akan sampai kepada latensi, Betul. adaptasi nilai kan. Betul. Dalam teori keseimbangan Parson juga, semua konflik-konflik, pertentangan, bukan konflik ya, pertentangan itu kan menuju pada satu keseimbangan. Betul. Antinomia. Tetapi sekarang ini situasinya begitu tajam dan kuat, apa yang saya sebut tadi dengan Itu saya menyebut tadi, tombol yang tadi itu kan yang memegang itu adalah orang yang secara otoritas bernegara dipegang oleh itu. atau kita tidak berada dalam situasi tercerabut dari kesadaran, tidak seperti itu. Hampir Oke. hampir kita, karena memang kita kan tidak tahu, masyarakat kita kan tidak tahu apa yang sedang bekerja. Dibawa kepada tingkat kebutuhan yang tadi, bahwa ekonomi itu kan yang paling, lingkungan yang paling dekat ya. Nah, kalau ini kan nilainya kan semakin kecil. Di sini tombol yang bekerja tombol apa itu? Lingkungan dan belakang. Jadi bisa dijelaskan gitu sih sebenarnya menurut saya. Yang tadi kenapa ini tidak berjalan, karena yang tombol yang bekerja secara mekanistik yang tidak kelihatan tapi kita bisa membayangkan itu. Kenapa ini yang terjadi tapi tidak didorong? Ini kan seharusnya begini. Iya, karena tombol itu memang tidak sedang digerakkan. Yang digerakkan ini membawa kita kepada pragmatis, lingkungan objektif yang disebut adaptatif. Oke. Pendekatan itu sebetulnya bisa kita gunakan di dalam proses menyampaikan pesan pemilu itu sebenarnya substansinya seperti apa, begitu ya? Jadi kalau mau sosialisasi pesan saya bilang Nggak usah. pengawasan itu. Kita kurangi berarti porsi regulasi teknis yang peraturan, undang-undang dan segala macam. Sebetulnya berkali-kali saya dalam kesempatan memberikan sosialisasi, saya hanya meletakkan pemikiran atau perspektif saya melihat bahwa ketika kita memberikan suara dalam proses pemilu itu sebetulnya kita sedang menegaskan hak kita sebagai pemilik suara. Substansi, menurut saya substansi demokrasi itu, substansi pemilu pemberian suara itu adalah itu. Ya kan, itu cuma memang cuma elaborasinya tidak meluas, tidak melebar kan. Saya kira saya dapat satu ilmu yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan itu yang kita maksudkan. Oke, kita mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, artinya kalau kita mau mengerucut di soal pilihan topik yang pertama, tentu itu saran saya tadi. Oke, rekonstruksi dengan pengertian yang tadi. Tapi kalau itu kita ingin lakukan, dia harus dilakukan dengan namanya dekonstruksi, yang lebih konkret saya menyebut dengan craft. Oke, craft ya. Lalu kalau craft itu kita akan sampai kepada yang namanya revitalisasi. Kita vitalkan ini kedaulatan rakyat ini, kita vitalkan. Ini tidak divitalkan dia.
Kalau kita melakukan itu dengan konsep craft tadi, bukankah kita menyelesaikan satu masa dulu, kemudian itu kan sama dengan pendekatan Marx juga. Ya. Dalam teori revolusinya kan, ya. itu kan menghabiskan satu generasi. Ya. Itu kan tidak teruji sebetulnya. Teorinya Marx itu kan utopis sekali dan tidak pernah mencapai sebuah situasi yang benar-benar yang dia cita-citakan. Saya hanya menggunakan ini sebagai pembanding. Betul. Kalau menurut Kanda sendiri, seperti apa situasi yang kalau kita melakukan dekonstruksi Jadi pertanyaannya begini. Adakah satu obat dia bisa mengakhiri semua permasalahan? Iya. Itu toh. Jadi kalau kita bilang bahwa si X, si Y atau si siapapun dia sampai, dia hanya membawa kita ke titik pemberhentian tertentu. Dan dia bukan segala-galanya. Kita kan menghadapi situasi. Kenapa kita mau melakukan rekonstruksi yang kita bicarakan? Karena kita lihat ada problem. Problem diselesaikan dengan cara begini. Apa itu menuntas semua? Belum. Tapi kita masuk ke lembar kerja baru dulu. Ini step tidak pernah bisa selesai. Sebab orang bilang setelah itu mau apa? Setelah itu mau apa? Dan itu pertanyaan selalu ada di ujung titik-titik telur yang kita bisa capai. Kita kemarin mau ini, tapi jadinya begini, gini. Kita ambil dia ke mula, tidak sesuai dengan Pancasila. Kita mau kembalikan ke sana kita tak. Saya ingin sebenarnya di challenge. Berarti memang benar. Kita kalau mau menggunakan dekonstruksi tadi itu, jangan-jangan memang Pancasila ini tidak bisa dilakukan dengan model-model pemilihan seperti sekarang. Oh ya? Karena dia mungkin tidak ketemu memang. Bagaimana mau membumikan model yang namanya guyub di dalam cerita yang kemudian membelah? Coba cari kira-kira di mana kontestasi yang kemudian menggunakan pemilih itu yang membuat orang itu menjadi di mana? Nggak ada. Nah, jadi apa ya? Sepertinya kita berputar di situ karena memang saya hindari untuk berbicara peraturannya, tapi apa yang terjadi di dalam praktek sehari-hari itu mengkonfirmasi terhadap yang dikemukakan berdasarkan tombol kontrol dan kontrol tombol yang satunya tadi. Itu yang sedang tidak seimbang. Kanda begini, saya tertarik sekali mendiskusikan ini, sebenarnya akan panjang waktu yang kita gunakan. Kalau kemudian ini kita lihat kita mau memindahkan gitu ya, atau mau merubah atau apapun namanya tadi, kita memberi ruang kepada generasi berikut. Kita selesaikan di sini, kemudian kita mendekonstruksi kepada generasi yang berikut. Sekarang kan kita sudah berada pada tahapan beberapa generasi baru. Generasi YZ katakanlah yang sekarang mendominasi secara jumlah. Bisakah kita kemudian mendistribusikan situasi itu kepada mereka? Bagaimana menurut pandangan Kanda? Iya, jawabannya begini, kita optimis atau tidak? Kalau kata bagaimana itu, kan bagaimana bisa bermakna pesimis? Bagaimana itu bisa? Saya yang mendorongin kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa ini bisa, sehingga kita mau melakukannya. Artinya kita tidak menyerah meratapi ini. Kita tidak sedang meratap sekarang, tapi ingin menciptakan optimisme dibangun dari yang namanya mulai dari craft tadi itu sebenarnya optimisme itu. Kalau dalam ilmu sosiologi ada 4 tipe perubahan. Siklikal, dialektik, linear, saya lupa yang satu. Apakah ini berada dalam situasi perubahan yang linear, berpindah dari satu titik ke titik yang lain dan kemudian menuju titik baru dengan meninggalkan titik lama? Apakah seperti itu? Itu dia saya bilang, kalau kita memberi dekonstruksi, kita tinggalkan semua itu. Berarti kita berada pada perubahan yang sifatnya linear, menuju pada satu tatanan baru. Tetapi pendekatan itu kan belum dibangun sekarang. Hampir semua kita, penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat, pemimpin, itu tidak punya paradigma seperti itu persoalannya. Kembali ke pertanyaan tadi, ketika menyebut ada generasi Y, generasi Z. Memang topik pembicaraan kini ini berbicara norma keakanan kan? Belum sekarang. Memang buat mereka.
inilah hasil refleksi kita. Oke. Jadi rekonstruksi kan berbicara tentang apa? Tapi ini kan tidak sekedar refleksi, tapi sesuatu Ya. yang kita resolusikan. Betul. Untuk kita Betul. alami, kita hadapi dan Ya. kita masuki begitu Ya. situasinya. Itu aja sih. Oke, baik. Saya kira menarik sebetulnya diskusi kita bisa lebih panjang, tapi karena waktu, saya ingin Ganda sampaikan closing statement terkait dengan topik kita hari ini. Oke, jadi apapun namanya, kita menghadapi satu problem. Dari problem yang kita rasakan kurang enak itu, kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke. Olehnya kita pilih yang namanya, tema awalnya namanya rekonstruksi. Oke. Rekonstruksi memang berbicara bagaimana mengevaluasi untuk kedepannya. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya, jadi topik rekonstruksi itu kita typo saja, Ya. kita letakkan di situ dekonstruksi, mungkin itu lebih tepat. Terima kasih banyak Baik. Anda hari ini kita sudah hadir di podcast kita seri 33 podcast RPP KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebetulnya ini memberi banyak referensi yang sangat berarti dan berapa uraian tadi itu kalau kita simak itu cukup menyentuh pemikiran kita. Sebetulnya ini menjadi sebuah metode pendekatan di dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang akan kita gunakan di dalam proses kegiatan sosialisasi. Terima kasih Ganda atas Baik. kehadirannya. Nanti Ya. insya Allah pada kesempatan berikut kita masih tetap libatkan Boleh. di dalam kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat dan pencerahan, terutama memberikan paradigma baru di dalam pemikiran kita mengenai apa sebetulnya yang dimaksud dengan dekonstruksi regulasi yang hari ini kita bahas. Tadi berangkat dari topik rekonstruksi regulasi berubah menjadi dekonstruksi regulasi dengan segala muatan-muatan pemikiran yang menarik untuk didiskusikan. Tambah revitalisasi jadi. Nanti akan menjadi sebuah proses revitalisasi. Oke, baik. Saya kira demikian kita akhiri podcast kita seri 33 hari ini pada RPP KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga mendapat manfaat, dan atas seluruh penyampaian atau diskusi kami tadi, jika ada kekeliruan atau kehilafan mohon dimaafkan. Sampai di sini kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.